Dah, Tampilannya kenapa jadi kayak itu ya? Hmm, kayaknya yang lainnya harus di mute deh. kenapa sorry? Di mute. Di mute suaranya. Halo semuanya, perkenalkan kami dari grup 4 mata kuliah Engineering Ekonomi dan Sistem Analisis dan merupakan tim SANIK. Anggota kelompok kami terdiri dari Kak Astrid Fatima Fahriza, Ganis Trilaksono, Grace Natali Simbolan, Michael Rendiat Ntobeni, dan saya sendiri Nur Rianti. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul SANIC, yaitu Portable Multifunction Solar Power Bank for Emergency dan Outdoor Activities. SANIC ini merupakan solusi energi portable ramah lingkungan yang dirancang untuk mendukung aktivitas outdoor maupun kondisi darurat dengan dengan memanfaatkan energi surya sebagai sumber daya utama. Latar belakang proyek ini berasal dari meningkatnya krisis energi dan perubahan iklim yang mendorong penggunaan energi yang terbarukan. Di sisi lain, penggunaan perangkat portable seperti smartphone, kamera, GPS, dan perangkat elektronik lainnya terus meningkat, terutama untuk aktivitas outdoor. Namun, powerbank konvensional masih sangat bergantung pada listrik biasa dan belum sepenuhnya ramah lingkungan. Oleh karena itu, kami mengembangkan SANIC sebagai solar power bank multifungsi yang portable, tahan outdoor, dan mendukung penggunaan energi berkelanjutan. Next slide. Identifikasi dan rumusan masalah. Berdasarkan kondisi lapangan, terdapat beberapa permasalahan utama. Yang pertama, akses charging masih terbatas ketika berada di luar ruangan tanpa sumber listrik. Yang kedua, mayoritas powerbank saat ini masih menggunakan energi listrik biasa dan belum mendukung konsep green technology. Yang ketiga, sebagian besar powerbank belum tahan terhadap kondisi outdoor seperti air dan benturan. Oleh karena itu, rumusan masalah pada proyek ini adalah bagaimana merancang solar power bank yang optimal, menentukan karakteristik teknis prioritas dan pelanggan, mengevaluasi kelayakan ekonomi, serta memastikan aspek ergonomi dan keamanan produk. Next slide. Sekarang tujuan proyek SMART. Tujuan proyek SANIC ini disusun menggunakan konsep SMART. Target utama kami adalah membuat prototipe solar power bank dengan kapasitas 10.000 mAh dan panel surya 5 watt. Selain itu, kami menggunakan metode QFD untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan secara sistematis. Dari sisi ekonomi, proyek ditargetkan memiliki nilai NPV positif, IRR di atas 12%, dan BC ratio lebih dari 1. Kami juga memastikan produk aman dan nyaman digunakan berdasarkan analisis ergonomi dan struktur. Next slide. Sekarang batasan dan ruang lingkup. Ruang lingkup proyek meliputi desain solar power bank, integrasi solar panel, fitur fast charging, emergency LED, serta analisis teknis dan ekonomi. Sedangkan untuk proses produksi massal, wireless charging, pengembangan mobile application, dan sertifikasi internasional belum termasuk dalam lingkungan proyek ini. Selanjutnya akan diteruskan oleh tim SANIC lainnya, yaitu Kak Grace. Baik, untuk slide yang metodologi penelitian, di sini kami memulai penyebaran kuesioner kepada mahasiswa, traveler, dan pecinta alam. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif, weight scoring, Pareto analysis, dan metode quality function deployment atau QFD. Slide selanjutnya. Dalam customer requirements, berdasarkan hasil kuesioner, pelanggan paling memprioritaskan kapasitas baterai besar, efisien solar panel tinggi, desain portable dan ringan, ketahanan terhadap air dan benturan, serta harga yang terjangkau. Selain itu, fitur fast charging dan multiport USB juga menjadi kebutuhan tambahan yang cukup penting bagi pengguna. Slide selanjutnya. Karakteristik teknis QVD. Melalui metode House of Quality, kebutuhan pelanggan diterjemahkan menjadi karakteristik teknis produk. Beberapa engineering karakteristik utama meliputi kapasitas baterai, daya solar panel,
berat produk, IP rating, daya LED, arus output USB, jumlah port, dan biaya material. Karakteristik teknis ini digunakan sebagai dasar dalam proses pengembangan desain SUNIX. Slide selanjutnya. Prioritas karakteristik teknis. Hasil pembobotan menunjukkan bahwa biaya material menjadi prioritas utama agar produk tetap memiliki harga yang kompetitif. Selain itu, kapasitas baterai dan ketahanan produk terhadap kondisi outdoor juga menjadi fokus utama dalam proses desain. Hal ini penting karena SUNIX dirancang untuk penggunaan darurat dan aktivitas di luar ruangan. Di luar ruangan untuk alternatif konsep desain. Pada tahap desain, kami membuat 3 alternatif konsep. Konsep A menggunakan bentuk klasik dengan panel surya rata pada permukaan produk. Konsep B menggunakan solar panel foldable untuk meningkatkan area penyerapan cahaya matahari. Sedangkan pada konsep C menggunakan desain ergonomis anti-slip dengan tambahan karabiner untuk mempermudah penggunaan outdoor. Oke, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Ganis. Ya, selanjutnya mengenai analisis pemilihan desain. Ya, pemilihan desain ini dilakukan menggunakan metode tabular additif. Nah, hasil evaluasi menunjukkan bahwa konsep C memperoleh nilai tinggi dibandingkan konsep lainnya. Konsep ini dipilih karena memiliki ergonomi lebih baik, daya tahan lebih tinggi, dan lebih praktis digunakan saat aktivitas outdoor seperti hiking dan camping. Lalu selanjutnya, slide-nya. Fitur unggulan SUNIX. SUNIX sendiri dilengkapi dengan berbagai fitur unggulan seperti monokristalin solar panel, kapasitas baterai 10.000 mAh, USB-A, dan USB-C fast charging. Lalu juga ada emergency LED multimode, serta ketahanan air IPX4 dan shockproof. Fitur-fitur ini membuat SUNIX lebih cocok digunakan pada kondisi outdoor maupun situasi darurat. Lalu bisa lanjut ke next slide, yaitu di spesifikasi fisik dan dimensi. Nah, produk SUNIX ini memiliki panjang 155 mm, lebar 78 mm, dan ketebalan 24 mm dengan berat total 285 gram. Nah, material casing ini menggunakan ABS plastik dan silikon rubber untuk meningkatkan ketahanan benturan dan kenyamanan penggunaan. Lalu selanjutnya di analisa struktur biaya. Nah, biaya tetap proyek diperkirakan sekitar 117 juta rupiah, sedangkan biaya variabel per unit sekitar 225.000 rupiah. Lalu target jual harga produk adalah 399.000 rupiah sehingga tetap kompetitif dan sesuai dengan target pasar. Lalu selanjutnya di proyeksi pasar SUNIX. Nah, berdasarkan hasil proyeksi pasar, permintaan produk diperkirakan meningkat setiap tahun. Nah, pada tahun pertama target penjualan sebesar 3.000 unit, lalu kemudian meningkat menjadi 5.000 unit pada tahun kedua dan 7.500 unit pada tahun ketiga. Oke, lalu selanjutnya bisa dilanjutkan pada rekan saya. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang hasil analisis kelayakan finansial. Jadi di sini ada NPV atau net present value sekitar 1.357 M dengan internal rate yaitu 124,7% dan BC ratio 1,40 serta payback period 1,06 tahun.
yang dimana di sini mendapatkan titik impas atau yang biasa kita disebut BIP atau break even point. Proyek akan mencapai BIP pada penjualan unit ke 672. Jadi di sini status kelayakannya itu sangat layak. Nah, slide selanjutnya adalah analisis ergonomi produk. Antropometri tangan dimensi lebar yaitu 78 mm, disesuaikan dengan data persentil genggaman tangan P5 hingga P95 penduduk Indonesia. Jadi di sini produknya sesuai dengan masyarakat Indonesia ya, gitu. Jadi genggamannya cukup erat gitu, jadi nggak gampang jatuh di genggam. Berat optimal juga di sini ada berbobot 285 gram, yang dimana itu tidak membebani tangan dalam genggaman jangka panjang. Jadi cukup nyaman untuk digunakan dalam jangka panjang. Selanjutnya ada aksesibilitas tombol. Di sini tata letak tombol daya dan port pengisi daya dirancang seintuitif mungkin gitu. Yang terakhir ada indikator LED jelas, menunjukkan level daya baterai secara real time yang mudah dibaca langsung di bawah sinar matahari gitu. Jadi kita bisa tahu sisa berapa persen gitu. Selanjutnya ada analisis dan pemilihan material. Di sini ada 3 pilihan ya. Ada ABS plastik, polikarbonat, aluminium alloy. Nah, dari ketiga ini kita pilih yaitu ABS plastik. Kenapa seperti itu? Karena di sini karakteristiknya yang sangat ringan, udah gitu ekonomis, memiliki ketahanan bentur yang luar biasa gitu. Serta proses cetakan manufaktur yang matang dan mudah gitu. Kenapa kita nggak milih polikarbonat? Memang di sini tuh ada alternatif struktur fisik yang sangat kuat dan tangguh menghadapi suhu tinggi, namun memiliki konsekuensi biaya material sediaan yang lebih mahal gitu. Jadi tidak sesuai dengan plan kita. Yang ketiga juga ada aluminium alloy, alternatif yang ketiga. Kenapa kita tidak memakai itu juga? Karena di sini memang memberikan kesan estetika fisik yang premium dan konduktivitas thermal baik, namun sangat berat dan tidak tahan deformasi benturan gitu. Nah, di sini ada analisa struktur, finite element analysis atau bisa disebut PEA gitu. Jadi hasil simulasi membuktikan bahwa struktur bodi luar sunik aman dan kokoh. Pengujian drop test itu di sekitaran 1,2 meter. Nah, di sini tuh menganalisis deformasi bodi saat jatuh bebas ke permukaan keras gitu. Jadi drop testnya itu ada 2,16. Di sini juga ada pengujian beban statis yang dimana menganalisa ketahanan bodi terhadap beban impact konstan eksternal gitu. Jadi beban statisnya itu sekitar 7,70. Jadi kesimpulan proyek Sunik ini adalah sistem yang terintegrasi. Sunik berhasil dirancang optimal menggunakan metode sistem engineering dan seluruh sasarannya itu tercapai. Kenapa bisa tercapai? Karena spesifikasi teknis dan seluruh objektif target itu semua terbukti tervalidasi. Kelayakan di sini juga ada 3 sektor, yaitu produk terbukti layak berdasarkan tinjauan analisis teknis, ekonomi, dan ergonomis gitu. Jadi Sunik ini sudah siap ya untuk memasuki fase produksi dan komersialisasi pasar. Ada rekomendasi pengembangan juga. Di sini juga ada versi premiumnya, ada YF, ada recycling. Di sini juga ada IPX7 waterproof gitu. Jadi walaupun kena hujan tetap aman gitu. Dan bisa wireless charging juga tanpa kabel gitu. Jadi dia juga bisa mengisi daya kapanpun gitu selama masih ada matahari gitu. Dan baterainya juga terbuat dari lithium polimer ya. Terima kasih. Ini presentasi dari kelompok kami dan sampai jumpa. Kalian ada pertanyaan? Mungkin sudah cukup. Terima kasih semua.
Oke, udah belum? Ini aman nggak aman? Aman, stop record aja deh, Kak. Udah sih ini udah diberhentiin sih. Katanya harus Udah? keluar semua kan ya? Oh, kurang. Iya. Iya, Udah nanti harus di tinggal. end. Mm-mm. Ya udah. Paling kalau kalau nggak ke record ulang lagi aja. Ya makasih Ya ya udah, semua ya. ya udah, Ya, bye. ya. Terima Terima kasih kasih. semua. Terima kasih.